Hai guys, blessed to see you again. Damai sejahtera bagi kita semua dari Tuhan. Uh, well, siapapun mengenal nama Yesus Kristus, seluruh dunia, bahkan makhluk yang tidak kelihatan pun mengenal namanya Yesus Kristus. Siapa dia? Orang pasti mengenal Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Kristen. Yesus Kristus mengajarkan apa? Yang terkenal adalah yang semua orang di seluruh dunia tahu bahwa Yesus Kristus membawa ajaran kasih dan perdamaian. Puji Tuhan, iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus itu atas kasih karunia yang diberikan oleh Bapa di surga. Saya telah ditetapkan oleh Bapa di surga, diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi gembala saya yang utama. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah ya guys, terutama menjadi orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti jalan Tuhan. Semua karena kasih karunia melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita umat percaya. Dalam perjalanan iman saya sebagai orang Kristen, tentu dari gereja satu ke gereja yang lainnya, ada masalah apapun pasti ada. Yang jelas masalah yang ada, kita tetap berlandaskan pada hukum kasih dan kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tetap menjadi anaknya. Selama menjadi orang Kristen, tentu saya selalu mencari, selalu belajar, berusaha untuk mengenal lebih dekat lagi siapa Yesus Kristus itu dan ajaran yang sesungguhnya. Puji Tuhan, Tuhan mempertemukan saya, atau saya dipertemukan atau ditemukan ya oleh Romo Daniel Biantoro untuk diajar tentang iman Kristen Ortodoks. Jadi di Indonesia ini yang kita kenal adalah Kristen dan Katolik, dan iman Ortodoks baru saya tahu itu tahun 2019. Sebelumnya saya sudah mencari itu gegara anak saya di sekolah ya sering mendapat bulian. Maklum anak-anak ya, baik di SD maupun di SMP, bahkan dari teman-teman mayoritas ya, bahkan dipaksa untuk pakai kerudung, dan itu pergumulan yang berat juga bagi saya ya. Saya harus meyakinkan bahwa ada juga orang Kristen yang berkerudung. Hanya sesepele itu ya, hanya sesepele itu bagi alasannya ya, karena anak saya dipaksa berkerudung. Jadi saya harus mencari, benar-benar membuktikan kepada anak saya bahwa orang Kristen, perempuan Kristen itu juga berkerudung. Akhirnya saya menemukan inilah gereja Ortodoks ya. Ada yang bahwa perempuan Ortodoks itu berkerudung khususnya saat beribadah ya. Puji Tuhan, memang tidak perjalanan spiritual itu tidak mudah ya, karena membawa kita bagaimana berhubungan, mengenal dengan Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Puji Tuhan, singkat cerita ya,
hal yang lainnya, perjalanan spiritual saya akan saya bagi dengan kalian semua lain kali. Puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk menerima sakramen baptisan dan krisma di Gereja Ortodoks Indonesia melalui Romo Stravos Christian. Ya, puji Tuhan. Bulan Mei 2024. Terima kasih buat Romo Daniel dan para Romo, para umat Gereja Ortodoks atas doa-doanya, sehingga iman saya selalu diteguhkan terus kepada Tuhan yang benar, Tritunggal Maha Kudus. Itulah guys. Jadi bagi kalian yang sedang bergumul mencari, ingin mengenal Yesus Kristus yang sungguhnya, ingin beriman kepada Kristus, ya carilah Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang benar melalui gereja yang benar. Puji Tuhan, semoga ini mencerahkan dan memberkati kita semua senantiasa. Amin.